Bagusnya Nova Blast 4 tau? Nova Blast 5. Nova Blast 4. Nova Blast 5. Ya udah, kita bahas aja sekarang. Oke, kita bahas. Halo guys, Dimas di sini. Dan Evan di sini. Ya, kita bakal ngedebatin mana yang lebih bagus Nova Blast 4 versus Nova Blast 5. karena apa? Karena ratingnya dari hasil tes kita adalah Sama guys. sama-sama di 9,1. Nah, apa yang terjadi ini sebenarnya? Biarpun ratingnya sama harusnya ada perbedaan gak sih? Setuju banget. Nah, Ya. maka dari itu kita harus ulik nih satu persatu dari Oke. materialnya dulu ya. Hmm. Nah, pertama nih, kalau kita ngomongin Nova Blast 4 ya. Oke. Kalau kita ngomongin rating kekuatan material uppernya ya. Kalau by data sih ini bagus ya, khasnya ASICS pada umumnya. Terus kemudian hasil tarikannya juga oke di 4,2 sampai 4,5 kg force. Ini udah rata-rata tengah agak atas ya. Nah, gimana dengan Nova Blast 5 nih? Nah, kalau misalnya untuk Nova Blast 5 nih, dia di apa ya? Kalau bisa digesekan, di tes gesekan dia kalah. Dia kalah. Karena apa ya? Dia uppernya ini 2 lapisan ya, dan lapisan paling atasnya langsung jebol gitu dalam 10 detik dirembak. Kayak gitu. Terus kalau ditarikan, Kalau di Nova Blast 5 itu 4,8 kg force, justru dia lebih kuat tarik. Jadi apakah dia itu lebih nggak tahan gesek tapi lebih tahan tarikan? gue setuju sih nampaknya. Karena apa? Bisa dilihat dari sini sepatunya. Kalau misalnya digesekan nih, di uppernya si Nova Blast 4 ini, lu bisa lihat sendiri udah hairy banget nih. Oh Udah iya, hairy. iya. Ini Nanti biasa. kita zoomin aja ya. Nah, itu udah hairy. Dan sedangkan di sini, nah ini apa ya? Si jacquard mesh-nya ini, gue gimana yang ngomongin jacquard mesh ya gitu. Beda, jacquard mesh-nya itu beda gitu. Nah, jadi di sini udah kelihatan hairy sama enggaknya. Cuma jadi ya apa ya, dari gesekan dan tarikan bakal ada perbedaan. Ya, dan buat kalian yang bertanya-tanya, kurang lebih mileage-nya ini sama ya, dua sepatu ini. Kita juga dapat di waktu yang hampir bersamaan. Jadi pengetesan juga sama. Jadi baik gua, rute yang dilewatin juga sama. Jadi kurang lebih itulah buat perbandingannya ya. Nah, memang kelihatan ya, probably untuk tahan gesekan Nova Blast 4 kurang. Tapi yang ini lebih tahan gesekan. Gue nggak tahu faktornya apa sih, tapi gue melihatnya sebenarnya ini lebih ke bukan ketahanan gesekan aja, tapi lebih ke ketahanan saat dipakai race. Race kan mungkin akan lebih lebih di-push lah sepatunya ya. Ada hal-hal yang mungkin karena kita kecenderungannya lari lebih cepat, hal-hal yang nggak bisa diprediksi gitu kan. Nah, mungkin untuk ke situ. Next, untuk karakter midsole-nya nih gimana? Kalau gue dulu nih, di karakter midsole, walaupun gue usernya Nova Blast 5 dan sangat mencintai dia, gitu, tapi sialan dia terlalu empuk ternyata buat gue. Sedangkan Nova Blast 4, ya Nova Blast 4 ini firmness-nya gue lebih suka di Nova Blast 4 karena lebih firm, lebih firm, betul kan? Dan otomatis karena dia lebih firm, otomatis bakal lebih stabil, dan ini yang bakal dibutuhkan sama kita sebenarnya gitu. Oh, itu wajar ya, karena ini adalah FF Blast Plus yang sama seperti yang dipakai sama Kayano 31. Oh iya? Iya. Oke. Jadi Kayano 31 itu FF Blast Plus hampir sama ya, mirip firmness-nya. Nah, cuma ditambah beberapa teknologi lain kalau di Kayano. Nah, kalau di sini hanya FF Blast Plus-nya aja. Sedangkan kalau di sini FF Blast Max yang lebih bondi sih sebenarnya daripada lebih ringan. Tapi ada yang aneh nih. Kalau di tes bones kita untuk midsole ini hasilnya sama loh. Hasilnya sama, betul. Hasilnya sama. Kita Kita dapat kurang lebih di 28 29 sampai 33. Nah, ternyata boncinya sama nih. Mungkin nanti akan ngaruh pas perubahan kecepatan nggak sih? Itu bakal ngaruh di situ sih. Karena hentakan kaki kita kan bakal lebih cepat juga. Semakin kita cepat, semakin hentakannya semakin kuat, otomatis bounce-nya juga bakal lebih tinggi gitu. Tapi kerasa nggak sih di FF Blast Max ini kayak energi return-nya tuh lebih, dan kita tuh kayak lebih effortless ketika pakai lari. Setuju. Itu yang gue rasakan. Even sekaligus gue klarifikasi nih guys, teman-teman. Ternyata gue yang waktu ngomongin di first run Nova Blast 5 dan pace gue 5, ternyata itu GPS-nya error di 2 km pertama. Gue juga udah seneng ya ternyata. Tapi kalau di rata-ratain gue pace 6 kurang. Tapi kenaikan pace sekitar setengah sampai 1 tuh ternyata umum loh pakai Nova Blast 5. Gue lihat banyak orang-orang di track juga yang mengatakan hal itu. Karena ya mungkin saking bagusnya energy return-nya gitu ya, itu kita jadi lebih gampang, lebih effortless sedikit larinya, dan kecepatannya juga bertambah. Nah, kalian ada yang ngalamin juga nggak? Boleh coba komen di bawah juga ya. Nah, berhubung kita masih bahas material, nanti performance kita lanjutin lagi ya. Betul. Sekarang kita mau ngomongin outsole-nya. Nah, outsole-nya ini tuh kelihatan banget berubahnya. Emang ada perubahan? Oh iya, ada perubahan ya? Karena di Nova Blast 4 itu kurang lebih ya segini ya, proper sih kayak ASICS tebelnya segini. Tapi di Nova Blast 5 itu lebih tebal lagi. Oh iya, kelihatan banget bedanya, betul. Lebih tebal lagi karena kelihatannya sih ASICS itu nge-improve ASICS grip atau outsole karetnya ini dengan lebih
apa ya? Ini gue nggak tahu ya apa Asics Grip atau bukan. Dia tapi bukan Asics Grip. Oh, bukan. Dia bukan Asics Grip. Oke. Dari Asics-nya bukan Asics Grip. Berarti si Asics ini kelihatan improve karetnya untuk nge-grip dengan lebih maksimal dan durability yang lebih maksimal. Meskipun yang di Nova Blast 4 durability udah bagus sih, bagus banget. Benar, udah bagus. Nah, ini di improve-nya gimana? Dibikin lebih tebal. Emang ada perubahan karakternya? Dia itu lebih nge-grip nggak sih? Lebih nyentram nggak sih? Yes, lebih nyentram dan dicitanya lebih berasa daripada dibanding si ini. Citanya kayak sepatu basket. Jelas. Dan kerasa banget di pasir, nggak separah yang Nova Blast 4. Betul. Di permukaan basah juga nggak separah Nova Blast 4. Kita apa ya, bener-bener enak aja gitu, pede aja kalau lagi jalan basah, lagi hujan gitu. Lari pakai Nova Blast 5 ini itu apa ya, menyenangkan aja, nggak ada masalah. Nah, tapi ternyata untuk durabilitas si karetnya itu berkurang, makanya kita beliin. Ya nggak apa-apa juga sih, dua-duanya sama-sama positif. Nah, itulah yang kemudian membedakan gitu. Jadi kalau kalian mau yang lebih durable, berarti ke Nova Blast 5 ya. Nah, kalau kalian lebih suka kenyamanan uppernya, mungkin kalian lebih cocok ke Nova Blast 4. Betul. Nah, atau desain juga, kalau desain personal banget ya. Nah, tapi kalau kalian lebih suka karakter visual yang mantul-mantul, dari segi material aja, kalian mungkin bisa consider Nova Blast 5 lebih lagi. Yes. Kalian bisa dapetin teknologi terbarunya dari Asics di Nova Blast 5. Gitu. Nah, kemudian kalau kita cek lagi nih, ada apa lagi konstruksinya. Ini konstruksi mungkin gue singkat aja ya, karena sebenarnya mirip-mirip kekuatan lainnya. Cuma Nova Blast 5 ini kelihatan sedikit lebih bleber aja lem-lemannya dibandingkan sama Asics pada umumnya. Apakah jelek? Enggak juga. Biasanya Adidas itu lebih parah daripada ini, dan Adidas itu bagus loh sebenarnya bikinnya. Cuman Asics standarnya ketinggian aja. Betul. Nah, itu aja mengurangin, tapi overallnya nggak ada masalah. Mungkin ya, ini karena batch awal. Ini batch pertama keluar bulan Desember awal ya. Nah, kalau nanti mungkin batch-batch selanjutnya ketika udah restock, harusnya sih masalahnya sudah selesai. Karena ya semua nggak sih, mau Tesla aja kalau buru-buru pasti jelek. Kata Elon Musk gitu loh. Elon Musk yang bilang. Jadi semuanya begitu kalau batch awal. Nah, oke, next, kenyamanan. Gimana? Kenyamanan. Sebenarnya gontok-gontokan nggak sih mereka berdua? Tergantung cara lu makainya dan lu mau pakai apa. Sebenarnya seperti itu sih. Bener-bener. Ya kan? Bener-bener. Kalau nyaman pakai larinya yang rear foot strike, pasti lebih nyaman yang Nova Blast 5. Kalau lebih nyaman dipakai jalan-jalan, mungkin lebih nyaman ya ini. Karena apa? Karena dia lebih stabil sih. Kalau kita lihat dari segi kestabilannya, dia lebih enak nih untuk dijadikan sneakers. Bahkan mungkin ini adalah future classic-nya dari Asics kalau gue pikir ya, untuk dijadiin sneakers. Kalau nanti nih 5-10 tahun lagi Asics butuh goyangan baru, udah nggak bisa pakai NYC, nggak bisa pakai Kayano 14, mungkin harus consider ini deh. Karena ini kalau gue personal ya ngelihatnya, dia itu sebenarnya setipe dengan Ultra Boost. Sangat setipe banget. Dan Ultra Boost udah terkenal dipakai buat sneakers harian, gitu kan. Itu sangat-sangat bisa sekali gitu, dan formnya juga oke untuk support kalian. Bahkan dia nggak empuk banget, tapi nyaman gitu untuk dipakai berdiri lama, dipakai buat jalan lama. Ini ngaruh sama heel dropnya nggak sih? Iya, ngaruh juga dong jelas heel dropnya. Kita lihat heel dropnya bedanya berapa sih? Kalau di sini tuh di Nova Blast 5 itu 11,5 mm. Oh, di sini itu terbalik, ini Nova Blast 4. Oh, sorry. Oh, 11,5 mm. Dan dia lebih rendah 10,8 di Nova Blast 5. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh sih, masih mirip-mirip aja ya. Cuma beda 1 milian. Cuma beda 1 mili, nggak terlalu jauh. Tapi intinya sama-sama heel dropnya mendekati 0, dan itu yang jadi faktor kenapa lebih nyaman buat dipakai jalan gitu ya. Tapi emang tergantung sama dominan kaki kalian tuh lari atau jalan tuh pakai apa. Kalau gue jalan kan dominan masih pakai tumit. Jadi gue lebih suka Nova Blast 4. Sedangkan gue lari pakai kaki depan dan kaki tengah, gue bakal consider Nova Blast 5. Gitu sih sebenarnya. Gue generally setuju. Gue cuma pengen menambahkan sedikit aja sih. Kalau dari segi jalan, gue pun lebih suka Nova Blast 4 karena buat banyak kasus ya, berhubung kita di urban area, di perkotaan, trotoarnya tuh agak licin, kemudian jalan pun basah tuh licin ya, jalan aspal. Juga sering jalannya di kantoran, di mall gitu. Itu kan keramik-keramiknya atau lantai-lantainya juga licin. Nah, gripnya saking bagusnya malah ganggu, malah gak enak gitu. Nah, ini pas nih, dia ada di tengah-tengah. Kalau kalian gak lari, sebenarnya tanda kutip ya, licinnya Nova Blast 4 ini tuh gak masalah sama sekali. Yang bikin licin itu kan ya dia gripnya kurang aja kalau permukaannya basah. Kalau lagi lari cepat, kalau lagi jalan biasa nggak ada masalah. Fittingnya nih kita ketinggalan bahas. Fittingnya. Tapi fitting kayaknya
fitting mending di lu deh sebenarnya. Soalnya gua kan pakai dia di 44 sedangkan ini 43. Tapi emang Asics kalau misalnya yang reguler harusnya 43 sih, dan gua pakai Nova Blast 4 Nova Blast 4 yang 43 itu fittingnya mantap sih. Wow. Oke. Nah, jadi kalau fitting itu ya, secara gue ngebandingin ukuran sama 4747, ini tuh lebih narrow sedikit si Nova Blast 4, tapi memang kebukti juga sih di ukuran-ukuran. Karena kalau lebarnya sebenarnya nggak terlalu jauh di bagian titik paling lebarnya. Nah, begitu ngerucut ke depan, Nova Blast 4 ini yang versi reguler itu ngerucutnya lebih ekstrim. Sedangkan kalau Nova Blast 5 ini enggak, dia lebih ngelandai. Jadi room di bagian ujungnya itu lebih gede. Bahkan gue nggak butuh versi wide untuk bisa nikmatin Nova Blast 5 ini. Kalau kalian kakinya agak lebar ya, di atas 100 mm wide-nya, mendingan consider ke Nova Blast 5 kalau nggak dapat yang versi wide-nya 4 ya. Ini akan lebih baik buat fitting kaki kalian kayak begitu. Plus uppernya lebih main sih sebenarnya. Jadi enaknya itu buat yang buat yang kakinya lebar. Meskipun di atas kertas lebar tubuhnya itu 106,6 mm ya lumayan lebar, tapi buat yang se-wide 120 mm itu masih bisa terakomodir karena uppernya ini mainnya lumayan loh, stretchnya cukup gitu. Jadi kalau mencari yang lebar dan FYI Nova Blast 5 ini susah sekali cari versi wide-nya. Jadi kalau kalian wide biasa ngambil wide di Asics, don't worry, tinggal naik setengah size sampai 1 size juga sudah terakomodir dengan baik. Nah, kalau di sini ya ngepas aja. Kayak begitu. Hati-hati aja di situ fitting-fitting. Apalagi nih yang kita belum ya? Oh, beratnya. Iya, bobotnya betul. Bobot kita belum bahas nih. Karena dua sepatu ini tuh kayaknya unik gitu loh. Somehow Nova Blast 5 itu kerasa lebih berat. Lo ngerasa nggak? Gua enggak sih. Gua malah lebih merasa dia lebih ringan. Oh iya? Iya, kalau gua. Kita lihat aja actualnya ya. Kalau dari ukuran yang sama ya, 47, itu di Nova Blast 5, 291,2 gram. Nah, kalau di sini 297,4 gram. Oh, jadi aktualnya lebih berat Nova Blast 5 ya? Oke, jadi memang bener lebih berat yang ini, tapi sedikit sih. Beda ya? tipis doang. Emang rasanya 6 gram ya? 6 gram tuh kayak kayak nimbang kopi. Kayak nambahin beras 5 biji doang kan? Gak kerasa. Tapi ya gitu, mungkin ini bisa jadi sangat personal sekali. Ya. Oh, tapi gue tahu karena ada shifting weight di sininya. Kalau di sini tuh Nova Blast 4 dia agak weight distributionnya agak berimbang. Sedangkan kalau di sini itu kerasa weight distributionnya agak berat di bagian di area tengah. Nah, itu mungkin yang akan membuat feel beratnya berbeda. Oh iya, satu lagi nih, gue inget banget soal grip. Kalau misalnya outsole nambah tebal dikit itu bakal berpengaruh sama stabilitas sepatunya. Dan ini kayaknya yang berasa di Nova Blast 5 deh. Gitu. Dia stability-nya udah hilang gara-gara cushionnya yang terlalu empuk, ditambah si outsole-nya tambah tebal. Jadi mungkin di situ mungkinnya kalau jalan pakai heel di sepatu ini, kaki gue. Dan memang feel-nya itu kayak lebih tinggi daripada ini, padahal aktualnya sama ya, nggak sama, mirip banget gitu ya. Iya. Emang di situ sih, belum lagi begitu dia ngegrip ngunci ininya kan goyang nih, si gitu. Midsole-nya lah jadinya aduh kok kayak kakinya kemana-mana, kayak goyang-goyang gitu. Itu kekurangannya. Finish dengan performance-nya dulu, gimana pengalaman lo dengan dua sepatu ini? Gue sebenarnya si Nova Blast 4 tuh nggak pakai lari, gue cuma pakai doang jalan-jalan gitu doang. Cuma emang karena gue banyak commuting jalan, gue belum bisa bilang kalau misalnya lari itu bagusan mana gitu. Apalagi fitnya juga beda gitu. Jadi untuk performance untuk sementara, karena gue bisa dibilang larinya cukup cepet lah ya, gue lebih suka Nova Blast 5 sebenarnya gitu. Cuman karena ya ini isu si cushion sepatunya, gue banget lah gitu, walaupun sebenarnya emang sangat berimpact banget sama lari lu gitu aja sih. Kalau gue mungkin nambahin, sebenarnya cenderung setuju juga sih, tapi gue nambahin ya, Nova Blast 4 itu buat kalian kalau mau latihan daily ya sering-sering itu akan lebih enjoyable di Nova Blast 4 meskipun masalah di gripnya. Nah, tapi kalau kalian harus naik nih ketika race day misalnya, ngejar buat personal best, ya kalian butuh sepatu yang lebih cepat ya, tanda kutip, dengan range harga yang sama. Nah, jangan ketipu sama sepatu sebagai daily trainer. Ini menurut gue ini adalah super shoes entry level sih, Nova Blast 5. Jadi kalian itu bisa punya dua-duanya di saat yang bersamaan.
daily-nya pakai ini, kalau buat race-nya pakai ini. Itu Tapi- bisa banget. Tapi kayaknya bakal menarik kalau misalnya Nova Blast 6. Misalnya midsole-nya dia nih Nova Blast 4. Itu apa upper-nya Nova Blast 5. Ya, coba Bener asik juga ya. bener nih. Coba. Bener juga ya, itu menarik sih. Itu bakal menarik tuh kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua. Ya nggak apa-apa lah, durabilitas upper kan dia kalah nih. Tapi ya kenyamanannya udah menang deh gitu. Mungkin akan jadi daily trainer yang terbaik gitu ya dengan itu. Nah kalau yang ini dia all rounder. Nah, Betul. nanti kita bahas lebih dalam di sana. Tapi secara performance sih ya, secara khusus gue ingin bilang Nova Blast 4 ini tuh sebenarnya nggak ada bantuan apa-apa buat kaki kalian. Cuman support. Yes. Jadi kalian gak ngerasa wah gue jadi lebih ringan larinya dan segala macam. Tapi justru itu bagus buat Iya. kalian daily training. Jadi otot kalian beneran bisa kelatih. Itu sih reason kita. Karena ada fungsi stability-nya juga. Kita tuh suka karena kita di Bandung nih. Jalannya unpredictable. itu dia. Unpredictable. Dan begitu pakai Nova Blast 4 ini seneng aja gitu. Ada akar tiba-tiba keluar, ada trotoar hancur, kita masih bisa ngelibas nggak jatuh. Iya. Ada kubangan genangan ternyata dalamnya itu nggak rata. Ya masih bisa lah kejaga. Itu fungsi stability di Iya. sepatu daily itu sebenarnya. Gak enak, oh ya memang gak enak karena kan sepatu kita dipaksa lurus, tidak seempuk atau sebonci yang sepatu super trainer. Tapi itu sebenarnya yang penjagaan itu yang kita butuhkan. Lagi jalan juga sama ya, lagi jalan permukaan jalan yang gak oke, ya ini bisa buat kalian, buat kita lah dari segi performance. Sedangkan kalau Nova Blast 5 ini ya banyak jalan-jalan rusak tuh jadi obstacle. Iya, malah Nggak ganggu banget sih. Iya, gua malah terganggu Oh, sih. Iya, ankle sprain gua sampai sekarang belum sembuh, udah seminggu aja. Sama sih. Itu sih dia ini juga ankle masalahnya sprain. gitu. Kalau lu cuma lari-lari di GBK mah nggak akan ngaruh cuy. Iya. Tapi kalian ada ankle sprain juga nggak sih pakai Nova Blast 5? Betul. Masalahnya kita berdua ankle sprain. Ya, jadi ini terbukti sih kalau kita kan selalu Iya. percaya kalau terlalu empuk itu nggak baik buat kaki Betul, kalian. betul. Gitu. Nah, jadi mungkin sarannya adalah use with moderation ya. Yes. Bukan buat daily banget. Itu pertimbangan untuk tidak merekomendasikan sebagai bener-bener daily banget. Nah, akhirnya kesimpulannya, ini langsung nyambung nih sama kesimpulannya. Buat apa dua sepatu ini? Karena bisa eksis di dalam rotasi kalian secara bersamaan ternyata. Kalau gua pribadi aja ya, kalian boleh dengerin atau enggak, gua lebih prefer dia guys. Karena apa? Karena lu bisa pakai dia setiap hari gitu. Lu bisa pakai dia jalan doang, lu pakai dia bisa lari. Kalau gua prinsipnya adalah mending beli satu buat semua gitu. Oke. Kalau gua, jadi Nova Blast 4 ini udah paling apa ya? Apalagi harganya sekarang udah turun kan karena Iya. kedatangan dia. Nah, Betul. dia lebih worth it lagi gitu. Oke, nah kalau dari gue, mungkin secara spesifik ya, gue bisa langsung membagi kebutuhan dua sepatu ini. Oke. Pertama, kalau kalian butuh buat daily training, sebenarnya buat semua sih, buat ya, semua kebutuhan workout lari kamu setiap hari, Nova Blast 4 sudah sangat cukup. Nah ini juga jawaban buat kalian yang udah punya Nova Blast 4, perlukah saya upgrade ke Nova Blast 5 kalau dipakai buat daily? Jawabannya no, tidak perlu. Ya, nggak perlu. Terus kemudian kedua adalah kalau kalian seorang traveler, ya suka jalan-jalan jauh, saran gue pilih Nova Blast 4 daripada Nova Blast 5. Kalau kalian adalah seorang yang lagi recovery, butuh sepatu yang enak untuk recovery, ada supportnya juga, tapi buat jalan-jalan Nova Blast 4 juga gitu. Nah, tapi kalau kalian adalah pelari yang butuh performance, lebih cocoknya ke Nova Blast 5. Jadi Nova Blast 5 ini cocoknya itu memang untuk kebutuhan speed ya. Speed session itu cocok sekali. Kalau nggak dipakai tiap hari juga cocok sekali ya, karena beberapa pertimbangan yang tadi itu. Untuk race day juga cocok sekali. Bahkan bisa jadi nih, ini adalah alternatif terbaik dari Super Blast 2. Oke. Mungkin bisa ya. Terus ini juga gue cukup sedikit nambahin juga nih, kalau misalnya kalian bisa dibilang lari itu biasanya misalnya pakai sepatu yang murah deh istilahnya gitu ya. Oke, misalnya sepatunya kurang Kurang berteknologi? Yes, mungkin kurang berteknologi gitu, dan kalian misalnya ada rezeki dan pengen upgrade, ya udah, dan kalian serius lari nih, catatannya harus serius lari. Ini Nova Blast 5 silahkan kalian angkut. Yes. Apalagi kalian yang biasa pakai sepatu biasa-biasa aja, sepatu lokal yang nggak berteknologi, ini tuh sudah berasa kayak super trainer daripada harus ikutan gorengan Nova Blast 2. Karena kan harganya lumayan tuh, Super Blast 2. Super Blast 2. Karena kan selisih harganya tuh lumayan, sampai sejutaan. Apalagi kalau kalian nggak dapet, kemarin tuh ada yang ngegoreng sampai 6 juta atau 8 juta. Udah gila.
Ya gila, untuk colorway Paris katanya itu digoreng. Itu nggak make sense sih. Ya. Plus gorengan-gorengan colorway lain pun gue lihat masih ada yang jual di atas 3 juta lebih lah, 3,5. Ada yang jual 4,2, nggak worth kok. Kalian bisa dapat banyak hal menarik di sini karena ada kemiripan dari segi bones-nya. Emang dia satu lebih ringan, kedua lebih bones lagi daripada ini. Tapi sebenarnya si midsole itu firm banget si Super Blast 2. Kalau cuma nyari bones aja, kalau nyari spot yang lebih proper buat lari aja, gak usah sampai sana kok. Sampai sini juga sudah sangat oke. Kayak begitu. Jadi itu sih kesimpulan kita ya. Silahkan kalian masuknya ke kategori yang mana? Apakah tukang jalan-jalan? Atau tukang lari beneran? Betul, tukang lari beneran. Gitu. Atau orang yang kompetitif sekali. Nah, terserah. Kalian bisa jadikan ini sebagai guideline untuk memilih 2 sepatu ini. Nah, coba komen di kolom komentar ya, mana sepatu yang lebih kalian suka antara Nova Blast 4 atau Nova Blast 5. Dan pesan kita sih sebenarnya cuma satu, jangan lupa belinya di Tokyo yang jualan 4.000? Oh enggak dong, ya. Tentu saja belinya di store-store yang resmi ya, baik itu di mall ataupun di websitenya para retailer resmi ini. Karena kami pun belinya di sana ya, barangnya terjamin ori dan jangan korbankan kaki kalian demi gengsi guys, itu penting banget. Masalahnya sudah mulai nih, ada kali-kaliannya. Gila, itu aja. Nanti kita akan sering-sering bikin kayak gini. Kalau kalian senang, komen juga di bawah ya kalau kalian senang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Dimas undur diri dan Evan undur diri. bye-bye.